Halo pemirsa Buser SCTV, baru seminggu memasuki tahun 2024, sudah ada 2 kasus penembakan yang menghebohkan publik Amerika. Di New Jersey, seorang imam masjid tewas ditembak. Sementara di Iowa, penembakan terjadi di sebuah sekolah menengah yang menewaskan seorang anak kelas 6, membunuh kepala sekolah, dan pelakunya bunuh diri. Seorang siswa kelas 6 sekolah dasar dilaporkan tewas tertembak di sekolah menengah Perry, negara bagian Iowa, Amerika Serikat, Kamis pekan lalu. 2 orang siswa lainnya dan seorang petugas administrasi mengalami luka tembak, sementara pelaku disebut tewas menembak dirinya sendiri. Polisi negara bagian Iowa, Amerika Serikat bergerak cepat mengamankan lokasi segera setelah mendapat laporan adanya penembakan di sekolah itu pada sekitar pukul 7.30 pagi waktu setempat. We're going to need multiple ambulances. Multiple victims down. There is no further danger to the public. The community is safe. We're just now working backwards, trying to figure out everything that happened and make notifications. Beruntungnya, belum banyak siswa yang ada di sekolah hari itu karena mereka baru saja selesai masa libur musim dingin. Meski begitu, peristiwa penembakan ini tetap menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua siswa. Like the pain in your heart is just overwhelming. That's one of the worst moments of my entire life, but the best phone call I got was saying that they were okay. Polisi kemudian mengungkap bahwa pelaku penembakan itu masih berusia 17 tahun, dan polisi menyebut bahwa dia adalah salah satu siswa di sekolah itu. Sebelum melakukan aksinya, pelaku mengunggah sebuah konten di akun TikTok-nya bertuliskan, "Sekarang kita tunggu," dari salah satu bilik toilet sekolah. Seorang siswa yang saat itu berada di ruang yang sama dengan pelaku, kini merasa trauma. I heard someone moving around, and I looked through the little crack in the stall. He looked at me through the crack. He opened his duffel bag and hooked it up. My body just told me, like, you're not supposed to be here, leave. It's just traumatizing because honestly, he could have just killed me then and there and I wouldn't be here right now. Setelah itu, polisi pun menyisir seluruh konten yang pernah diunggah oleh pelaku untuk mencari tahu apa motif di balik aksi yang dilakukannya. Malam harinya, ratusan warga Perry berkumpul dan berdoa di lokasi penembakan itu, dan salah seorang siswa yang selamat bernama Angie Oreana turut hadir dan dia menceritakan keresahannya. If school isn't safe, where are we supposed to go besides our homes? Like, where are we supposed to get a good education? Selain penembakan di Iowa tadi, sehari sebelumnya, di New Jersey, seorang imam masjid tewas ditembak, dan polisi hingga saat ini masih memburu pelakunya dan menawarkan hadiah ratusan juta rupiah untuk siapapun yang bisa menemukannya. Petugas polisi dan detektif berjaga di sekitar Masjid Mohammed, Newark, New Jersey, untuk mencari keterangan dan barang bukti setelah seorang imam masjid itu tertembak Rabu pekan lalu. Imam Masjid Mohammed Hasan Sharif ditembak dalam mobilnya seusai melaksanakan sholat subuh oleh orang tak dikenal dan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit tidak jauh dari masjid itu. I jumped out of my bed, came up here and drove from South Jersey just to come into this masjid and say a prayer for him. I had an anxiety attack one time and I just needed to sit down. And, he just, it was weird, but it was like, go ahead, sit down. And I sat down for a few minutes and, they let me. Menurut laporan polisi, beberapa pekan sebelumnya sempat ada upaya penembakan terhadap Imam Hasan Sharif, namun gagal. Warga setempat memperkirakan peristiwa penembakan ini terjadi karena semata tingkat kriminalitas di wilayah itu dan tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. We do not yet know the motivation for this crime, and while we are not yet at liberty to discuss the progress of our ongoing investigative efforts, the evidence collected thus far does not indicate that this was an act motivated by bias or an act of domestic terrorism. Essex County Crime Stoppers will be offering a $25,000 reward for anyone who steps forward with any information regarding the shooting of Imam Sharif. $25,000, step forward, no questions asked. Thank you. Kekerasan bersenjata memang biasa terjadi di Amerika, sebuah negara dengan jumlah senjata api lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Dan setiap upaya mengurangi penyebaran senjata api di masyarakat selalu dihadapkan dengan kepentingan politik yang lebih kuat. Bahkan sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 15.000 orang meninggal dunia akibat kekerasan bersenjata menurut data dari Gun Violence Archive. Dan demikian pemirsa, Buser edisi kali ini. Saya Tarsir Ziman dari Washington DC mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.